Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan Bapak Khairul Azhar selaku Ketua Dewan Dakwah Sumatera Utara, Al-Ustaz Sofyan yang berhadir, dan tentunya saudara-saudari, ini calon suami dan calon istri yang hari ini berkumpul dalam program kursus pranikah, ya. Tentunya di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Ya, kalau disebut fikih, ini berarti kita bercerita mengenai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum terkait dengan perbuatan manusia. Jadi kita dalam Islam ini tidak ada satupun perbuatan kita kecuali perbuatan itu bisa dilabeli satu dari 5 hukum. Apakah kita sebut itu perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunnah, perbuatan yang makruh, perbuatan yang haram, atau perbuatan yang mubah. Jadi kita akan bincangkan ketika kata fikih ini disandingkan dengan kata munakahat. Munakahat itu nikah. Ya, menikah itu terdiri dari banyak perbuatan, kan begitu. Maka dari itu fikih munakahat ini kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi disampaikan Ustaz Fedul, digambarkan bagaimana kondisi saat ini angka pernikahan berbanding lurus dengan angka perceraian. Kenapa begitu banyak pernikahan yang tak mampu bertahan, atau bahkan begitu banyak muncul konflik-konflik dalam rumah tangga yang tak dapat diselesaikan? Salah satu faktor di antara faktor-faktor lainnya adalah karena kurangnya ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita merasa fair-fair aja kok, nggak marah dia, nggak protes dia. Tetapi tentunya ketika kita paham bagaimana aturan dalam Islam tentang perbuatanku ini, kira-kira boleh nggak? Kira-kira tak boleh enggak? Nah, maka dari itu satu pernikahan ini tadi dikatakan nikah itu harus diawali dari meluruskan niat. Dan nikah satu sisi adalah ibadah terpanjang. Di sisi lain nikah juga merupakan akad terpanjang. Jadi kalau cerita nikah ini cerita akad. Akad apa artinya? Kalau orang di bank kan ngerti akad ya. Perikatan atau perjanjian. Nah, bayangkan seorang ketika menikah yang didahului sebelumnya dengan ijab dan kabul, maka bagaimana seorang suami terikat dengan apa yang disampaikannya saat akad nikah, dan itu tentunya akan melahirkan satu akibat hukum atau konsekuensi dalam setiap tindak tanduk perbuatannya setelah suatu ikatan tadi dikatakan sah. Nah, untuk itu pertama kita harus pahami dulu apa itu nikah. Memang kalau kita lihat dalam literatur klasik, sering sekali nikah itu dikaitkan dengan satu akad yang melahirkan konsekuensi halalnya hubungan badan. Ini kita temukan di banyak literatur dikaitkan esensi nikah tadi apa? Satu perikatan yang dengan sahnya perikatan itu apa lahir akibat hukumnya? Halal. Berarti sebelum ada akad nikah, seperti kata Pak Khairul tadi, berarti hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenis yang belum halal bagi kita itu masuk kategori maksiat ataupun halal. Nah, walaupun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia
kita temukan definisi perkawinan yang dikemukakan sangat diwarnai oleh semangat dari hukum Islam itu sendiri. Apa pengertian perkawinan dalam hukum perkawinan? Nomor 114. Dikatakan perkawinan adalah satu ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal abadi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita kembali kepada pengertian ini, ada beberapa kata kunci supaya kalian yang akan memasuki yang namanya ikatan perkawinan tidak salah dalam memahami apa sih hakikat perkawinan itu. Pertama, perkawinan itu atau pernikahan itu adalah ikatan lahir batin. Jadi ada perikatan yang dimensinya hanya lahiriah saja. Tapi perkawinan bukan hanya soal suami kasih nafkah, suami udah selesai kasih mahar, lantas istri sudah mungkin melakukan kewajibannya terhadap suami. Tidak. Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin. Pengertian batin di sana apa? Harus ada nilai-nilai kasih sayang, cinta kasih, kejujuran, amanah, ya, loyalitas. Itu semua yang menjadikan perikatan ini menjadi indah. Bukan sekedar ya seperti orang kalau akan jual beli, berapa aku jual, berapa aku beli, kapan serah terima. Enggak. Ini hanya menyasar pada aspek lahir. Tapi tentunya kenapa disebut batin? Karena ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan bersama, yang harus satu frekuensi. Makanya tadi diawali dengan pembahasan Islam sebagai pandangan hidup. Ini penting sekali. Kenapa batin? Karena sudah satu visi. Ya. Apa tujuannya? Antara pria dan wanita sebagai suami istri. Jadi jelas ini. Konsep pernikahan dalam Islam berangkat dari bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, semua makhluk berpasang-pasangan. Kenapa lah nikah itu harus laki-laki dengan perempuan? Walaupun sekarang di tengah dunia yang mulai gila, ini ada juga nikah sesama jenis, ada juga bentuk ikatan-ikatan lain. Ini perlu dipahami. Kenapa? Karena kita menyadari pada diri wanita ada hal yang berbeda dengan pria. Justru yang ada pada wanita itu menyempurnakan pria. Sebaliknya begitu juga. Seorang wanita kenapa menikahi dengan laki-laki? Karena ada pada laki-laki nilai kelebihan yang justru itu dapat menyempurnakan sisi kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi kita lihat ketika Allah berfirman di surah ya Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi kenapa Allah katakan bahkan di balik terpautnya hati seorang laki-laki dengan wanita untuk diikat dalam sebuah ikatan perkawinan itu terdapat tanda kebesaran Allah. Kenapa kebesaran Allah? Sekiranya laki-laki dan perempuan itu sama 100% gak ada bedanya, maka niscaya tidak akan lahir namanya litaskunu ilaiha. Kenapa saya merasa tenang berada di sebelah pasangan saya? Karena saya tahu dia bisa melengkapi kekurangan saya. Begitu juga, kenapa seorang wanita walaupun tadi sudah bekerja, ada uangnya sendiri, nggak perlu kalinya sama suami. Soal duit, aku sudah bebas secara finansial. Sesungguhnya semandiri apapun kita harus sadar ada kekurangan yang hanya dapat dipenuhi dengan keberadaan pasangan bersama kita. Ini menjadi penting, ya, antara pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan nikah apa? Membentuk keluarga yang kekal abadi, yang bahagia. Ada nggak orang menikah pengen untuk ribut? Nggak ada. Semua orang ketika masuk sebelum menikah semuanya pengen bahagia. Semuanya pengen
bahagia. Ya. Tetapi kebahagiaan itu tentunya bukan sesuatu yang tinggal dipetik dan diraih. Perlu ada pengorbanan, perlu ada usaha untuk mencapai itu semua. Dan sifat dari perikatan ini adalah ketalaanan. Maka salah satu kunci yang paling penting dalam akad nikah itu apa? Akad nikah tak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Begitu suami ngomong, ku terima nikah Fulanah binti Fulan, maharnya sekian untuk 3 bulan. Udah hilang tujuan perkawinan. Ya, makanya disitulah mengapa dalam kondisi tertentu dulu pernah dibolehkan nikah mut'ah. Tapi kemudian hukum yang final diharapkan. Kenapa? Kalau perkawinan untuk jangka waktu sebulan, untuk jangka waktu 3 bulan, untuk jangka waktu pas studi di sana aja, begitu tamat, selesai. Ini tidak akan pernah mampu untuk mengantarkan kita memetik buah dari suatu perkawinan itu sendiri. Apakah pembatasan itu disebutkan dalam akad? Ataukah pembatasan itu tidak disebutkan, tapi dalam hatinya ketika nikah, aku nikah aja dulu, sambil tes juga. Ya. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok sebulan bubar. Gimana hukum nikah dengan niat bercerai? Para ulama mengatakan, ya memang beda. Kalau pembatasan waktu itu disebutkan, ini sepakat, itu haram. Tapi kalau nikah dari awal ya memang sudah ada niat untuk bercerai, ini berdosa. Walaupun secara hukum material yang nggak bisa dibuktikan, masalah niat kan urusan orang masing-masing. Tapi itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya aspek niat yang disampaikan. Nah, yang terakhir, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya di sini apa? Ibadah nikah ini bukan sekedar perikatan saja, tapi harus dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Jadi kita nikah ini ibadah. Bagaimana nikah menjadi ibadah kalau kita tidak melandasi kegiatan kita itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bercerita tentang suatu akad nikah. Maka akad nikah ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Apakah akad nikah itu sah ataukah akad nikah itu dianggap batal? Akad nikah yang sah itulah akad nikah yang melahirkan konsekuensi dan akibat hukum. Akad nikah yang batal tidak akan melahirkan akibat hukum. Nah, kalau berbicara bagaimana satu akad nikah itu baru dianggap sah, disinilah baru kita cerita detail. Dalam Islam baru dikatakan satu perkawinan itu sah kalau terpenuhi rukun dan syarat nikah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Rukun nikah apa? Unsur yang harus ada dalam suatu akad nikah yang merupakan bagian integral darinya. Gak mungkin bisa terpisah. Nah, kalau cerita tentang rukun nikah, maka tak lepas dari ada 4 rukun. Pertama, 2 orang akan dua orang yang akan menikah. Harus ada calon mempelai prianya, harus ada calon mempelai wanitanya. Dan disyaratkan keduanya itu tentunya dalam kondisi cakap hukum. Pengertian apa? Berakal, balik, tahu dia. Karena kalau orang melakukan satu tindakan yang dia pun tak tahu apa konsekuensinya, ini kan tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian yang kedua Pak, ada wali. Wali itu siapa? Orang yang bertanggung jawab atas seorang wanita. Nah, dalam Islam ini kita lihat beda dengan cara pandang Barat tadi, atau dalam cara pandang agama-agama lain dan
pandangan hidup yang lain. Sekarang ketika seorang beragama Islam, tapi worldview-nya bukan worldview Islam, mulai dia protes. Ini kalau perempuan kok harus yang nikahkan dia kok walinya? Para hadirin sekalian, disinilah pentingnya kita paham. Kenapa kalau menikah itu harus ada wali? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Khirul. Ini kan akad nikah itu pelimpahan tanggung jawab. Dan tentunya siapa orang yang paling perhatian dan ingin memberikan perlindungan dan proteksi untuk seorang wanita? Ayahnya. Makanya dalam Islam itu walaupun wali nasab itu banyak, tapi kedudukan ayah sebagai wali nasab disebut wali mujbir. Wali mujbir. Kedudukannya di atas wali nasab yang lain. Di atas kakek, di atas abang, di atas adik kandung, di atas paman. Dan dalam aturan hukum, kalau seorang ayah nolak nikahkan, dan ada alasan kenapa ayahnya nolak, itu kalau tetap dilakukan pernikahan pakai kawin lari, itu bisa digugat kawinnya. Pidana. Bisa digugat. Ya. Kenapa? Itu untuk menghormati kedudukan seorang ayah tadi. Namun di sisi lain, ketika datang calon yang secara kriteria agama udah pantas ini, idza ja'akum man tardawna anhu dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang seorang calon suami, kau ridho agamanya, kau ridho akhlaknya, nikahkan. Tapi ayahnya tadi tanpa alasan gak mau nikahkan. Inilah yang dalam fikih namanya wali abal. Wali yang menolak untuk nikah. Ada aturannya. Boleh digugat juga. Sehingga ya, wali nasab tadi bisa dilimpahkan kepada wali yang lain. Karena alasan dia menolak untuk menikahkan, bisa jadi kalau ditimbang secara timbangan syarak, itu tak sesuai dengan aturan main. Nah, para hadirin sekalian, coba bayangkan kalian nanti akan duduk berhadap-hadapan dengan calon mertua kalian, ya. Lihat betapa indahnya Islam. Kenapalah disyaratkan seorang ayah di situ? Kalau dia ada, tak digantikan oleh yang lain, ayah langsung melakukan akad nikah. Karena seorang ayah juga laki-laki seperti kalian. Wanita ini, kalau kita lihat dari aspek psikologis dan kejiwaan, kalau dia sudah cinta, kalau dia sudah sayang, sudah senang, ini kadang-kadang bahkan dia tak bisa lagi menilai objektif siapa laki-laki yang akan mendampinginya. Yang penting abang itu aja lah. Nggak tahu ya. Tapi seorang ayah ketika berhadapan-hadapan, seorang laki-laki akan jauh lebih mampu menilai laki-laki yang lain. Ini betul nggak calon laki-laki ini layak untuk putriku ini? Kira-kira dari sisi agamanya bisa nggak dia jadi anak perempuanku untuk menuntunnya sampai ke surga? Kira-kira dari sisi karakter, ada nggak karakter yang membuat dia layak menjadi pendamping hidup anak perempuanku? Ini yang tak kita temukan. Makanya wali di sini yang paling utama adalah wali nasab, ayah, wali mujbir. Kalau tak ada wali ghairu mujbir dari kerabat yang lain, apakah kakek, apakah paman, apakah saudara laki-laki kandung dan sebagainya. Kalau pun tak ada, barulah itu dilimpahkan kepada wali hakim. Dan landasan wali hakim ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi berkata, "Ana waliyu man la waliyalah." Aku adalah wali bagi orang yang tak punya wali. Jadi Nabi mengucapkan kata-kata itu kapasitasnya apa? Sebagai pemimpin tertinggi di sebuah negara. Berarti wali yang tak punya wali siapa? Presiden sebenarnya. Tapi delegasikannya, kuasa dia itu kemana? Ke Menteri Agama. Menteri Agama delegasikan kuasanya itu kemana? Itulah kepala KUA di tiap kecamatan. Nah, nikahlah dia dengan wali hakim. Ada lagi
Yang ketiga, dua orang saksi. Kenapa? Nikah itu perlu diperlihatkan kepada orang banyak. Ya, makanya ada beda istilah nikah sirri di kita dengan nikah sirri di Arab. Di Mesir atau berapa negara Arab, nikah sirri di kita pengertiannya apa? Nikah itu saksinya pun ada, cuma nggak dicatat. Ketika undang-undang perkawinan mensyaratkan perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan. Nah, dianggap ini masih kurang syarat pencatatan. Ya. Tapi kalau nikah sirri diartikan nikah diam-diam, rahasia, nggak ada bahkan saksinya. Nah, ini tentunya dari sisi rukun pun tak terpenuhi. Nah, rukun saksinya dua orang yang tentunya adil, ya, balik, bisa melihat dengan berbagai persyaratannya. Barulah rukun yang terakhir, ijab dan qabul. Ijab, pernyataan wali menikahkan anak yang ada di bawah kuasanya kepada calon menantunya atau calon suami dari anak perempuannya. Sedangkan qabul, pernyataan dari seorang calon suami menerima apa yang disampaikan oleh wali dari perempuan yang akan dinikahi. Nah, jadi ini harus ada. Satu aja tak ada, maka dianggap nikah tak sah. Kalau nikah tak sah, tak lahirlah akibat hukumnya. Tentunya yang paling penting juga antara suami dan istri yang akan menikah perlu dilihat ada nggak sebab yang mengharamkan keduanya untuk saling menikahi. Jadi dalam Islam ini ada juga syarat, dilihat dulu. Kira-kira masuk nggak calon suamiku orang yang diharamkan untuk aku nikah? Ada mahram secara nasab. Ayah tak boleh kawin dengan anak perempuannya, ibu kandung tak boleh menikah dengan anak laki-lakinya, ya, seorang anak tak boleh menikah dengan bibinya. Ada mahram karena nasab. Ada mahram karena ikatan perkawinan. Seorang tak boleh menikah dengan mantan mertuanya. Nah, ini kan udah kita cerai sama istri, tapi kawin lagi dia sama mertuanya. Tidak boleh. Ada aturan lain. Ada juga sebab dilarang untuk saling menikahi karena ada hubungan sepersusuan. Ya, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Seorang anak menyusu pada ibu susu yang sama, maka dia tak boleh menikah. Laki-laki tak boleh menikahi ibu susunya. Kalau dia perempuan tak boleh menikahi suami ibu susunya. Apalagi sama saudara sepersusuan, tidak boleh saling menikahi. Nah, ini termasuk ada sebab-sebab yang menghalangi secara temporer. Ya, kalau ada orang istrinya sudah 4, nah, tidak boleh dia nikah yang kelima karena dibatasi poligami itu hanya 4. Ya. Kalau ada orang calon istrinya itu masih statusnya janda, belum selesai masa iddah, nggak boleh dikawini. Tunggu habis dulu masa iddahnya. Ini beberapa ketentuan yang berbeda. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya dengan sahnya suatu perkawinan lahirlah kewajiban bersama suami dan istri, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Ini penting. Kenapa? Pemenuhan hak dan kewajiban saja itu tak serta-merta menjamin rumah tangga langgeng, apalagi kalau tidak terpenuhi. Udah kita kerjakan apa kewajiban kita sama istri kita, udah kita penuhi, nggak jamin juga ya rumah tangganya langgeng. Istri pun semua kewajiban dia sudah dia buat, nggak jaminan juga. Apalagi kalau kewajiban itu tidak kita kerjakan, maka pondasi rumah tangga pastinya akan rapuh. Apa kewajiban bersama suami dan istri? Pertama, ini firman Allah di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya di buku nikah itu disebutkan
mempergauli dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Ini kewajiban bersama. Apa sederhananya muasyarah bil ma'ruf itu? Suami, jangan kau perlakukan istrimu kecuali dengan cara yang kau juga ingin diperlakukan seperti itu. Ini kan kadang-kadang tadi Pak Hero singgung soal kursus ibu mertua, ayah mertua. Jadi kadang-kadang suami ini merasa istriku harus dekat dengan keluargaku. Tapi di sisi lain dia nggak mau dekat dengan keluarga istrinya. Ini berarti kita tidak melakukan muasyarah bil ma'ruf. Ketika menafsirkan ayat ini, sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas berkata, aku senang istriku bersoleh untukku sebagaimana istriku senang aku bersoleh untuknya. Jadi ada timbal balik. Apa yang ingin istri kita memperlakukan kita dengannya, perlakukan juga istri kita dengan hal yang sama. Inilah kaidah emas. Ya, dalam hubungan sosial, kalau kita bukan hanya dalam hubungan rumah tangga, dalam semua aspek perlakukan orang sebagaimana kau berharap diperlakukan. Apalagi kalau berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga. Nah, yang kedua, ada kewajiban suami kepada istri. Nah, ini penting ini. Yang mana ini tak boleh kita abaikan. Apa kewajiban suami? Kewajiban pertama masuk antara wajib nikah itu mahar. Mahar itu hak istri, kewajiban suami. Apa itu mahar, para hadirin? Ini sebagian orang salah paham, dipikirnya mahar itu harga istri. Nah, ini bukan jual beli nih. Wa atu nisa sadaqatihinna nihlah. Nihlah diartikan mahar. Apa mahar? Mahar adalah bukti kesungguhan hati suami untuk mempersunting istri. Jadi jangan kita pahami mahar itu harga istri. Salah. Nanti bilang pula, berapa maharmu? Seperangkat suat. Ya murah kali kau. Jangan bilang begitu. A'zamun nisa barakatan aqalluhunna mahra. Wanita yang paling berkah, yang maharnya paling meringankan. Kenapa itu? Karena sering sekali masalah mahar ini membuat jadi penghalang bagi laki-laki yang jujur, laki-laki amanah, bagus agamanya. Tapi karena datang ke rumah calon mertua naik becak, agak kurang yakin mertuanya itu. Mau kasih makan apa tuh anak perempuanku? Maka sengaja dibuat maharnya tinggi-tinggi biar mundur teratur. Ya, yang seperti ini tentunya sangat buruk. Ya, tapi pengertian wanita yang paling ringan maharnya, yang paling besar berkahnya. Pengertiannya apa? Jangan sampai kita gunakan pintu mahar ini untuk menghalangi orang baik menikah. Bahkan memfasilitasi orang-orang baik, pemuda-pemudi yang sudah siap komitmen untuk beribadah lewat pernikahan, perlu difasilitasi. Itu kewajiban bukan hanya wali, kewajiban masyarakat, bahkan kewajiban negara. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imanikum. Nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kalian. Nah, jadi nikahkanlah itu ditafsirkan oleh para ulama. Itu seruannya ditujukan pada siapa? Pertama kepada wali. Kalau wali yang mampu macam mana? Ditujukan pada masyarakat. Masyarakat pun punya keterbatasan, ditujukan kepada ulil amri. Siapa pemimpin negara? Kalau jadi marak perzinahan gara-gara prosedur untuk nikah dipersulit, itu berdosa. Kenapa? Seperti katakan Pak Hirul tadi, negara baik kalau rumah tangga baik. Nah, ini yang pertama. Jadi kewajiban mahar. Mahar itu para hadirin, berapalah besar mahar? Dulu ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini termasuk sahabat miskin kan? Kalau disuruh kasih cincin atau apa, ya pasti gak jadi nikah dia karena gak punya. Rasulullah berkata, iltamis walau khataman min hadid. Nikahlah kau, walaupun maharmu cuma cincin besi. Berapalah harga cincin besi? Tapi karena tujuan dari menikah tadi adalah untuk ibadah, maka
jangan dilihat mahar besarnya itu sebagai satu pertimbangan yang utama. Di sisi lain, bahkan mahar pun bisa dengan jasa. Berapa banyak sahabat Rasulullah dulu menikah? Apa maharmu? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan kau dengan istrimu. Maharnya apa? Kau ajarkan istrimu apa yang kau hafal dari Quran. Jadi mahar. Kan luar biasa ya. Nah, jadi jangan sampai urusan mahar ini jadi penghalang orang nikah. Bahkan kalau dikatakan, boleh nggak menikah dengan mahar cicil? Ya, sekarang HP pun cicil. Ya, kalau kita sering menghadiri akad nikah, maharnya dibayar tunai. Boleh nggak maharnya cicil? Boleh. Sekali lagi, ini untuk memudahkan orang menikah. Untuk memudahkan orang menikah. Tapi tetap terhitung hutang itu. Jangan pula nanti ya, kalau terjadi apa, suami meninggal, belum dibayar maharnya, dipotong dari harta warisan dia, dibayar hutang dulu. Mahar istrinya belum lunasnya. Tetap dihitung. Nah, selain itu kewajiban suami adalah nafkah. Nafkahnya apa? Tadi dikatakan suami istri bekerja. Bahkan kadang-kadang istri bekerja, bukan lagi istri minta izin, suami yang suruh, kau kerjalah. Tak cukup juga gajiku katanya. Nah, tapi pada hakikatnya hadirin sekalian, kewajiban menafkahi keluarga itu ada di pundak suami. Justru karena suami menafkahi, maka suami mendapatkan amanah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi ibarat suami istri, ini siapa pemimpin? Saya sering istilahkan begini, suami istri itu seperti pilot dan co-pilot. Kalau bawa pesawat, pilot bisa bawa pesawat, co-pilot bisa bawa pesawat. Tapi apa beda antara pilot dan co-pilot? Kalau terjadi turbulensi, yang memutuskan mendarat atau lanjut itu pilot. Walaupun sebenarnya co-pilot bisa juga dia, tapi dia harus hormati keputusan akhir ada di tangan pilot. Nah, begitu juga suami istri tetap diskusi, tetap musyawarah. Namun ketika ada satu hal yang telah diskusikan, ternyata keputusan akhir diputuskan suami, kita buat begini, maka istri harus patuh. Nah, ini para hadirin, jadi nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir paling minimal apa? Sandang, pangan, papan. Ada makannya, ada ya pakaiannya, ada ya kemudian tempat tinggalnya. Walaupun tidak ada disyaratkan berapa. Selalu nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Di sisi lain, kalau suami, alhamdulillah Allah lapangkan rezekinya. Karena memang salah satu sebab Allah luaskan rezeki bagi seseorang lewat menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kau miskin ketika nikah, insya Allah Allah akan kayakan. Ya, ini banyak yang sudah menikah di sini. Kalau ingat dulu waktu nikah pertama apa yang kami punya, ya. Sekarang apa yang Allah lapangkan dan berikan? Ini semua adalah keberkahan. Maka dari itu nafkah zahir tadi diberikan, tapi ada nafkah batin, bukan sekedar hubungan badan. Wanita itu punya juga kebutuhan, akan pujian, akan perhatian, itu semua bagian nafkah. Yang perlu untuk diperhatikan, termasuk tanggung jawab suami paling berat apa? Mendidik. Jadi bukan sekedar tugas suami bawa pulang duit. Nanti akan sampai suatu masa istri bawa pulang duit lebih banyak. Ya, kalau bawa pulang duit banyak, berarti kan nggak perlu juga. Tapi yang tidak dimiliki oleh istri itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tanggung jawab. Suami bukan hanya membawa dirinya sendiri, tapi harus dia pastikan istriku, anakku, keluargaku semuanya jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Itu yang harus diperhatikan, dan ini kaitan dengan worldview tadi. Nah, di sisi lain istri juga punya kewajiban. Jangan cerita hak istri saja.
Apa kewajiban istri yang paling utama? Disitulah bagaimana istri punya tanggung jawab untuk patuh kepada suami. Selama perintah dan aturan suami tak bertentangan dengan aturan Allah. Ini penting. Jadi tentunya dengan durasi kursus yang singkat, banyak hal nanti perlu kalian kuatkan. Sisi lain mungkin dengan membaca buku-buku yang ada, melihat, belajar dari rumah tangga orang tua. Dan ini salah satu riset menunjukkan anak yang tumbuh besar di rumah tangga orang tuanya yang harmonis, ini besar juga kemungkinan dia untuk membentuk keluarga harmonis. Tapi kalau anak dibesarkan di tengah keluarga broken home, orang tuanya cerai, nah ini juga potensi dia untuk jatuh kepada hal yang sama juga besar. Kenapa? Keteladanan. Kita belajar dari apa yang kita lihat. Nah, mudah-mudahan tentunya ini menjadi satu hal yang penting. Yang jelas para hadirin, dalam Islam perceraian sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah gedung, perceraian itu seperti tangga darurat. Kalau ada gedung 10 lantai, ada pemiliknya, harus disiapkan tangga darurat. Maka dalam Islam bukan kita nyuruh orang cerai, tidak. Tapi perceraian kadang-kadang hukumnya menjadi justru bahkan menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau justru rumah tangga tidak dapat lagi menghantarkan pihak-pihak yang terikat kepada tujuan yang ingin dicapai bersama. Ya, nah, tentunya kalau cerita mengenai perceraian ini juga banyak lagi aturannya. Tapi yang paling penting, ya, bagaimana dalam sebuah ikatan rumah tangga, bangunlah rumah tanggamu pertama, paling dasar dengan keadilan. Pengertian keadilan apa? Hak dan tanggung jawab laksanakan. Itu paling dasar. Untuk bisa berdiri sebuah rumah tangga, bangun di atas fondasi adil. Seimbang antara hak dan kewajiban. Jangan kewajiban nggak mau dikerjain, tapi pas nuntut hak nomor 1. Ini yang buat ribut. Di atas adil, bangunlah rumah tanggamu di atas fondasi ihsan. Ihsan artinya apa? Kepada pasangan. Adalah kurang-kurang sedikit pasangan kita, udahlah jangan fokus sama kurangnya. Gak ada manusia sempurna. Rasulullah mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minah in radiya minha khuluqan lam yarda minhal akhar. Janganlah seorang mukmin itu seperti men-scan istrinya, mana baiknya, mana buruknya. Kalaupun ada akhlak yang kurang, niscaya kekurangan itu ditutupi oleh kelebihan yang lain. Kalau kita mau mencari paket komplit yang sempurna, nggak akan dapat sampai akhirat. Nggak ada yang sempurna. Rasulullah mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk itu bengkok. Kalau kau paksakan tulang rusuk itu diluruskan, patah dia. Nah, maka begitu juga. Ada kurang pada pasangan kita. Begitu juga. Kaum wanita nampak pada suaminya ada kurang. Rupanya tidurnya ngorok pula dia. Rupanya hal-hal yang nggak kita ketahui sebelum menikah. Tapi selama ridho kita pada agamanya, pada karakter akhlaknya, ya terima. Makanya di antara tafsiran kata mawaddah, mawaddah itu apa? Cinta kasih yang dibangun atas kekaguman kita pada pasangan kita. Tapi ketika berbicara tentang rahmah, cinta kasih yang dibangun di atas kerelaan kita menerima kekurangan pasangan kita. Jadi bukan hanya kelebihannya kita mau terima, kekurangannya siap terima enggak? Barulah yang terakhir, fondasi tertinggi rumah tangga. Rumah tangga harus dibangun di atas takwa. Takwa. Adil, ihsan, atasnya takwa. Kalau rumah tangga dibangun di atas takwa, nah ini insya Allah sekuat apapun ombak menerjang, itu tidak akan karam bahtera rumah tangga. Kenapa? Karena kita menyadari bahwasanya
Allah yang membersamai kita di momen sulit, di momen sempit, Allah membersamai kita. Nah, maka kehebatan para calon suami ketika ada masalah, jadilah orang pertama di malam hari membentangkan sajadah seperti kata Pak Herul tadi. Tuntun. Kalau kita bisa bersyukur di momen-momen lapang, mampu bersabar di momen-momen sempit, insya Allah ini bagian dari bagaimana kita mampu membina rumah tangga di atas fondasi takwa. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.